bahwa di puskesmas ini akan diadakan simulasi untuk vaksinasi. Dan karena memang saya tinggal di sini sehingga saya mampir ke Puskesmas Tanah Sereal ini. Yang pertama mengenai vaksin terlebih dahulu. Kita berharap vaksin ini datang di akhir bulan November ini. Tapi kita ingin berusaha. Tapi kalau tidak bisa berarti yang masuk ke bulan Desember. Berita Anggit Channel bekerja sama dengan Koran Berita Indonesia mempersembahkan berita bombastis Bohuset. Pemerintah kantongi 54,44 triliun rupiah. Anggaran vaksinasi COVID-19 gratis. Pemirsa, sebelum video ini dimulai, sentuh dulu tulisan subscribe yang cetak merah di bawah. Dan jangan lupa tekan pula loncengnya, agar Anda dapat notifikasi setiap kali kami upload video baru. Yuk, tekan subscribe, itu gratis. Sekarang ya, 1, 2, 3. Nah, Anda sudah mendukung channel ini. Support Anda selalu kami tunggu. Terima kasih. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah mengantongi anggaran sementara vaksinasi COVID-19 gratis mencapai 54,44 triliun rupiah. Berasal dari cadangan 18 triliun rupiah dan anggaran kesehatan dalam pemulihan ekonomi nasional 2020 yang diperkirakan tidak dieksekusi 36,44 triliun rupiah. Kita masih memiliki space seperti instruksi Presiden bahwa semua kementerian atau lembaga harus memprioritaskan penanganan COVID untuk vaksinasi, kata Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual realisasi APBN hingga akhir November 2020 di Jakarta, Senin. Menkeu menambahkan pemerintah masih melakukan perhitungan jumlah kebutuhan anggaran untuk pembiayai vaksinasi COVID-19 yang akan dilakukan gratis sesuai instruksi Presiden Joko Widodo berdasarkan sejumlah indikator. Adapun indikator itu diantaranya Kementerian Keuangan, lanjut dia akan mengikuti Kementerian Kesehatan dalam menetapkan target vaksinasi. Jika jumlah yang divaksin adalah 70% dari jumlah penduduk, lanjut dia, maka diperkirakan akan ada sekitar 182 juta orang yang akan menjalani vaksinasi. Kita akan hitung berdasarkan berapa dosis yang disuntikan. Kalau rata-rata vaksin 2 kali suntik, berarti 182 juta dikali 2 dosis, katanya. Selain itu, Kementerian Keuangan juga harus menghitung bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN, termasuk Bio Farma, terkait efektivitas vaksin COVID-19. Jika efikasi atau kemampuan vaksin itu mencapai 90%, maka vaksin yang disediakan harus lebih dari 100% atau 10% di atas kebutuhan untuk vaksinasi 182 juta orang. Tak hanya itu, faktor penurunan kualitas atau kerusakan yang berpotensi terjadi dalam proses distribusi, mengingat topografi wilayah Indonesia, juga menjadi indikator yang masuk perhitungan pemerintah. Pemerintah juga menghitung jumlah tenaga kesehatan hingga prioritas yang nanti dilakukan ketika melakukan vaksinasi, sehingga baru diketahui besaran proyeksi dana yang dibutuhkan untuk vaksinasi gratis. Meski meminta kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah
untuk melakukan prioritas anggaran untuk membiayai kebutuhan vaksinasi gratis, namun Menkeu mendorong institut tersebut tetap melakukan belanja, mendorong momentum pemulihan ekonomi. Imbuh Sri Mulyani, itulah yang sedang kita terus kaji dan secara hati-hati melakukan langkah penyesuaian APBN karena belum jelas jumlah vaksin, berapa harganya, efikasi berapa banyak, dan wastage-nya berapa. Maka, Rita bombastisnya, kami belum bisa menemukan angkanya hari ini. Buset. Bagaimana komentar Anda? Tulis di bawah sini ya. Tekan subscribe, lalu lonceng